Hai semua, aku Nadira. Hari ini aku akan membagikan kisah tentang urban legend Indonesia yang sangat terkenal, yaitu Wewe Gombel. Sebelumnya, aku mau mengucapkan Selamat Hari Idul Adha bagi yang menjalankannya. Siapa yang tidak kenal dengan Wewe Gombel, atau disebut Kolong Wewe? Nama itu sudah akrab di telinga kita sejak kita kecil. Wewe Gombel merupakan salah satu hantu dari banyaknya hantu di Indonesia. Biasanya Wewe Gombel memiliki perwujudan seperti perempuan yang menyeramkan dengan, payudara yang panjang dan besar. Biasanya, nama Wewe Gombel itu digunakan oleh para orang tua untuk menakut-nakuti anaknya agar pulang bermain sebelum maghrib atau sebelum matahari tenggelam. Karena pada zaman dahulu, malam hari penerangan masih sedikit sehingga para orang tua takut anaknya dimakan hewan buas karena kurangnya penerangan. Sebelum kita masuk ke cerita-cerita tentang Wewe Gombel, mari kita mulai dari asal-usul Wewe Gombel terdahulu ya. Diceritakan bahwa di zaman dahulu kala ada sepasang suami istri. Tapi sang suami berselingkuh dengan wanita lain. Dikarenakan sang istri tidak dapat memberikan keturunan. Ia mendapat kebencian dari suaminya dan diasingkan hingga menjadi gila dan gembel. Setelah sang istri mengakhiri nyawanya sendiri, ia menjadi Wewe Gombel. Adapun versi lain dari cerita asal-usul Wewe Gombel ini, diceritakan Kolong Wewe atau yang kita biasa sebut Wewe Gombel merupakan roh perempuan jahat yang melakukan tindakan bunuh diri. Ternyata, ia mengakhiri hidupnya setelah merenggut nyawa suaminya dan dikejar-kejar oleh warga setempat karena perbuatannya. Ia merenggut nyawa suaminya dikarenakan ia memergokinya berselingkuh dengan wanita lain. Sebagian masyarakat percaya bahwa Wewe Gombel sebenarnya berasal dari bukit di daerah Gombel, Kota Semarang. Disebutkan juga bahwa kawasan tersebut dikenal angker karena menjadi tempat pembantaian pada zaman kolonial penjajahan. Sebenarnya, cerita Wewe Gombel itu persebarannya sangat luas loh. Bukan hanya terkenal di daerah Semarang, namun juga sampai wilayah Wonogiri, Sragen, Klaten, Yogyakarta, Purworejo, dan beberapa kota lainnya yang berada di Jawa Tengah. Wewe Gombel juga salah satu hantu yang paling populer, tak lekang oleh zaman dan teknologi. Menurut mitos yang beredar di masyarakat, wujud Wewe Gombel ialah perempuan yang bisa berubah wujud menjadi siapa saja, dengan ukuran payudara yang luar biasa besarnya. Dan ada juga memiliki wujud dengan kedua payudara yang panjang dan besar, berambut acak-acakan, serta memakai pakaian panjang yang mana terlihat kusam. Konon, jika ada anak yang diculik oleh Wewe Gombel, anak itu akan diberikan makanan yang disukai oleh Wewe Gombel, seolah terlihat oleh anak yang diculik adalah makanan yang enak. Tapi sebenarnya entah apa yang diberikan oleh Wewe Gombel tersebut. Ada juga yang menyebutkan bahwa makanan yang diberikan oleh Wewe Gombel merupakan kotoran manusia. Kotoran itu diubah menjadi terlihat seperti makanan lezat yang paling ia suka. Setelah anak itu memakan makanan yang diberikan oleh Wewe Gombel, ia akan menjadi bisu agar tidak bisa menceritakan apa yang telah ia alami ataupun bentuk dari Wewe Gombel yang menyeramkan tersebut.
Adapun cara untuk dapat menemukan anak yang diculik oleh Wewe Gombel, keluarga harus berkeliling kampung dan membunyikan bunyi-bunyian dari peralatan dapur. Bunyi itu sebagai musik yang mengiringi nyanyian dengan menyebutkan nama sang anak seperti Black Black Ting, Black Black Ting, Hana Metuo. Nyanyian tersebut menjadi sebuah mantra yang dilakukan sebanyak 7 kali sambil mengelilingi kampung. Dan nantinya sang anak akan muncul dengan sendirinya. Pernah sempat ada loh berita tentang Wewe Gombel. Berita itu diangkat oleh Detik News dengan judul Ibu sebut bocah hilang dibawa Wewe Gombel, Depok. Begini momen ditemukannya. Awal mulanya cerita hilangnya si anak adalah pada Rabu sore 17 November 2021. Saat itu, sang ibu sedang membersihkan rumah. Tetangganya bersaksi, si anak pada saat itu berdiri menghadap rumah kosong, lalu anak itu menghilang dan akhirnya ditemukan. Sang ibu meyakini bahwa anaknya digondol oleh Wewe Gombel yang saat itu hilang misterius. Hingga meminta bantuan seorang ustadz. Sang ibu berkata, akhirnya kita meminta tolong kepada ustadz dan semalaman melakukan sholat gaib. Dan akhirnya itu baru terjawab. Memang anak saya itu dibawa oleh makhluk gaib, Wewe Gombel. Pada akhirnya, sang anak ditemukan di semak-semak dalam kondisi lemas setelah 2 hari hilang. Untuk aku sih, belum pernah ada pengalaman dengan Wewe Gombel. Jadi, ini cerita yang menarik buat aku karena munculnya eksistensi Wewe Gombel. Dan di balik cerita Wewe Gombel ini, ternyata ada makna yang terdalam loh, yaitu Wewe Gombel menjadi peringatan untuk para orang tua untuk lebih memperhatikan dan menjaga anak-anaknya, agar tidak keluyuran ke tempat yang berbahaya. Kalian tahu nggak, saking terkenalnya Wewe Gombel, sampai dibuatkan film berjudul Wewe yang dirilis tahun 2015. Selain itu, ternyata di Meksiko memiliki legenda yang serupa tapi tak sama, yaitu La Llorona, yang dikenal sebagai arwah wanita yang telah membunuh anaknya sendiri. Ia sama seperti Wewe Gombel yang suka menculik anak-anak. Gimana menurut kalian tentang urban legend Wewe Gombel ini? Apakah seram atau biasa aja? Jika kalian punya pendapat lain atau cerita lain tentang urban legend ini, atau juga kalian mau request tentang urban legend lainnya, komen aja ya di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari aku. Terakhir, nama aku Nadira. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. See you guys!